Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aulia Marginisa Fitri dari kelas 4 absen 6. Di video kali ini aku mau membahas tentang 3 tumbuhan yang mungkin kalian udah tahu. Tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan paku, tumbuhan kedua yaitu tumbuhan lumut, dan yang ketiga adalah tumbuhan tinggi. Siapa tahu dengan video yang aku buat kali ini kalian bisa tambah mengerti dan paham lebih apa itu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tinggi. Oke, kita langsung mulai aja. Tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu 1. Memiliki sel banyak dan bentuk tubuh yang pipih, melekat pada substrat dengan ketinggian 1-2 cm hingga 20 cm. Yang kedua, dinding selnya terbentuk dari selulosa dan tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin seperti jaringan penguat pada tumbuhan tingkat tinggi. Memiliki rizoid dan daun tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Rizoid sendiri pada lumut yaitu berfungsi untuk melekat pada substrat dan menyerap zat-zat makanan dan air. Yang ketiga, tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Yang keempat, habitatnya di tempat lembab dan basah. Yang kelima, penyebaran lumut bersifat kosmopolit atau di mana saja mulai daerah tropis hingga kutub. Reproduksi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut bereproduksi dengan menghasilkan spora. Lumut dapat juga bereproduksi secara vegetatif dengan menghasilkan kuncup aram, umbi, tunas, dan bagian tubuh yang dipotong. Reproduksi generatif pada tumbuhan lumut dengan menghasilkan antheridium atau penghasil spermatogenium dan archegonium penghasil ovum. Sperma bergerak ke ovum secara kemotaksis karena pengaruh gula dan protein yang dihasilkan archegonium. Daur hidup lumut mengalami pergantian keturunan antara keturunan vegetatif dengan keturunan generatif. Lumut dalam siklus hidupnya mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Struktur tumbuhan lumut, ukurannya kecil, berbentuk pipih seperti pita dan bentuk batang seperti daun kecil. Koloni lumut berbentuk seperti balado dan lembaran. Lumut tidak memiliki sistem pembuluh angkut. Akar lumut berupa rizoid atau akar semu. Dinding sel lumut tersusun atas selulosa. Tumbuhan yang kedua yaitu tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu 1. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. 2. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, atau menempel pada tumbuhan lain. 3. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. 4. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporafit. 5. Daun masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut dengan sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut dengan tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. 6. Tidak menghasilkan bunga dan buah. 7. Umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Reproduksi tumbuhan paku dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi secara aksesual tanpa adanya peleburan sel, kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif dengan spora haploid N yang dihasilkan oleh tumbuhan paku. Pembentukan spora dalam sporagenium atau kotak spora terjadi melalui pembelahan meiosis. Reproduksi vegetatif bisa terjadi secara alami maupun buatan. Tahapan reproduksi vegetatif yaitu fragmentasi, kuncup tunas, tunas ujung daun, umbi batang, dan tunas akar. Reproduksi generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau seksual, ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan, spermatozoid, dan sel kelamin betina, sel telur atau ovum, yang kemudian menghasilkan zigot. Sel telur dihasilkan oleh archegonium, sedangkan sel spermatozoid dihasilkan oleh antheridium. Antheridium dan archegonium dihasilkan di dalam protalium. Dalam reproduksi paku terjadi metagenesis, yaitu terjadinya pergiliran keturunan yang teratur antara tahap vegetatif dan generatif. Struktur tumbuhan paku yaitu 1. Akarnya berupa akar serabut. 2. Batang paku kebanyakan berupa rizom. 3. Macam-macam daun pada tumbuhan paku. Ada 2 macam daun pada tumbuhan paku, yaitu 1. Berdasarkan ukuran, ada mikrofil atau daun yang berukuran kecil dan makrofil daun yang berukuran besar. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya sporangium.
Tropofil untuk fotosintesis dan sporofil untuk penghasil spora. Sporangium terdiri dari bagian-bagian sporangiofor, tangkai sporangium, anulus, sederet sel mati yang mengelilingi sporangium, operkulum, tutup kotak spora, dan peristom, gigi yang melingkari operkulum. Tanaman yang ketiga yaitu tanaman tinggi atau tanaman berbiji. Tanaman tinggi yang kubahas kali ini adalah pohon mangga. Pohon mangga merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam kintung plante, di mana tanaman itu juga termasuk ke dalam tanaman berbunga atau berbiji. Biji tanaman ini ialah berbiji dua atau dikotil. Ciri-ciri pohon mangga. 1. Akar pohon mangga. Akar pohon mangga yaitu berjenit tunggang. Akar ini memiliki karakteristik yang sangat kuat dan panjang. Panjang akar ini biasanya mencapai 6 meter ke dalam tanah. Fungsi akar ini yaitu menyerap air dan unsur hara. 2. Batang pohon. Batang pohon ini memiliki ciri-ciri tegak, besar, keras, dan kuat. Karena pohon mangga ini memiliki kambium. Tekstur kulitnya yaitu tebal dan kasar. Bila kulit ini terluka, maka akan mengeluarkan getah. Warna batangnya yaitu coklat muda sampai coklat hitam. Batang-batang ini juga memiliki ranting dan cabang yang ditumbuhi oleh banyak daun. 3. Daun pohon mangga. Karakteristik daun mangga ini yaitu berwarna hijau dan bentuk melebar dengan ujungnya yang runcing tergantung varietasnya. Tulang daunnya berbentuk menyirip. Fungsi daun ini yaitu untuk mengolah makanan atau disebut dengan fotosintesis. 4. Bunga pohon mangga. Bunga ini berbentuk majemuk. Bunga ini terdapat di setiap tandan tanaman ini, berjumlah sekitar 1000-8000 kuantum. Di setiap kuantum bunga memiliki ukuran yang kecil sekitar 6-8 mm. 5. Buah pohon mangga. Biasanya umur mangga yang mulai berbuah sekitar 4 tahun untuk pohon cangkokan, sedangkan pohon mangga okulasi sekitar 5-6 tahun. Buah mangga yang belum masak yaitu berwarna hijau. Tetapi jika sudah masak maka warnanya akan berubah menjadi kuning kemerahan. Kandungan nutrisi dalam pohon mangga yaitu vitamin C dan vitamin E. Kandungan karotenoid pada buah mangga yang bisa digunakan untuk mencegah kanker. 6. Biji buah mangga. Biji pohon mangga merupakan jenis biji berkeping dua atau dikotil. Cara berkembangbiak pohon mangga. Mangga berkembangbiak secara generatif atau kawin dengan penyerbukan pada bunganya. Perkawinan pada bunga mangga terjadi saat proses menempelnya serbuk sari atau stamen dari benang sari pada pala putik atau stigma. Selain dengan penyerbukan, mangga juga dapat diperbanyak dengan perkembangan vegetatif tak kawin buatan, yaitu melalui pencangkokan. Pada proses ini, cabang pohon mangga dikupas, kemudian dibungkus dengan tanah sebagai media pertumbuhan dan ditutup dengan plastik. Setelah beberapa lama, akar akan tumbuh dari kupasan ini. Lalu, batang bisa ditebang dan ditanam sebagai bibit tanaman baru. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.